Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan di awal hari ini semuanya barokah. Ya, barokah langkahnya, barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah ilmunya nanti yang akan diberikan oleh guru-guru kita semuanya, Masya Allah ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema kita akan lihat dulu dari sedikit cuplikan. Remaja 13 tahun meninggal diduga aniaya polisi. Kita sikapi dulu. Korban Afif Maulana ditemukan tewas mengapung di Sungai Batang Kuranci dekat jembatan di Jalan Bypass Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 9 Juni 2024 lalu sekira pukul 11.55 waktu setempat. Hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum Padang menemukan korban diduga meninggal dunia akibat disiksa oleh oknum anggota polisi. Tubuh Afif Maulana dipenuhi luka lebam dan 6 tulang rusuknya patah. Terkait kasus kematian Afif ini, Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto mengatakan pihaknya sedang memeriksa 30 personil terkait kematian Afif. Menurut Ruli, berdasarkan keterangan saksi, korban Afif Maulana diduga tewas seusai melompat di atas jembatan Batang Kuranci saat hendak diamankan oleh kepolisian. Aduh, di zaman gini kita sebagai orang tua suka khawatir. Ada enggak ya amalan dan doa supaya melindungi anak? Iya bener ya, namanya anak sekarang. Kadang-kadang dikasih tahu sama kita kagak paham-paham kan ya. Ya. Gimana kalau misalnya kita ustadznya aja nih. Ya. Nah yang lebih paham nih guru. Oh iya. Iya. Ibu mau tahu amalannya? Iya. dong. Silakan duduk dulu saya Iya, ceritakan. kita dengerin dulu Saya dulu ya. bahasin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat semua orang tua dimanapun berada, janganlah meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah. Ingat, bekali anak dengan doa, bekali anak dengan ilmu, bekali anak dengan perlindungan sedekah. Anak lahir diazanin, anak lahir di akikah. Itu bagian daripada perlindungan. Apalagi membekali dengan ilmu, membekali dengan agama, itu luar biasa. Makanya mohon maaf tanpa menggurui kepada orang tua dimanapun berada, kita ini disuruh berikan amalan-amalan yang luar biasa. Jangan pandang enteng azanin anak waktu lahir. Itu penting itu. Kenapa? Dengan mengazani anak ketika lahir, itu pertanda kalimat yang pertama adalah suara kalimat Allah. Kenapa? Panjang. Karena telingalah yang paling pertama berfungsi dari panca indera seorang anak. Apalagi mengakikah anak, itu bagian daripada perlindungan. Karena anak itu akan diganggu jin sibian. Insibian. Ya, ada lagi, mau tahu nggak? Ya. Ada lagi dengan ilmu, dengan keahlian, dengan doa-doa. Itu luar biasa. Bang Ali anaknya berapa? Anaknya 3. 3. Iya. Sudah diberikan perlindungan. Perlindungan Ya. berlindung sama Allah aja deh guru ya. Oh gitu. Karena mohon maaf ya, enggak apa-apa. Bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar di telinga anak sebelum bangun. Jadi ketika anak tidur kita bacakan dulu Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Semoga anak itu diberikan perlindungan Amin ya dari Allah. segala macam bahaya. Amin ya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Iya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik. Salah satu cara juga bagaimana kita bisa mendidik anak kita lebih baik lagi dengan sholat ya. Nah sholat ini nikmat banget. Bagaimana caranya sholat bisa nikmat. Bagaimana cara sholat bisa khusyuk. Tema kita luar biasa hari ini ya. Tips menikmati sholat. Tepuk tangan dulu. Ini tema kita ini luar biasa spesial banget ya. Kita akan membahas tentang nikmatnya sholat dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai dilewatkan. Nah sebelum kita bahas tersebut, kita akan lihat dulu Neviti ketika wudhu bersampingan dengan bapak-bapak. Kayak apa sih? Yuk. Pak. Iya. Bagus. Keren.
agak disturb ya. Nah ya, kadang-kadang juga kalau pas kita sholat nih guru ada yang ngelempar kunci itu, prok. Allah, ikhlas nengok gitu ya. Nah ini mungkin kita menyikapi hal yang lain. Wudhu ya itu adalah merupakan kunci nggak sih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akhirnya kita sholatnya bisa nikmat. Nah yang kedua kadang-kadang kita lagi sholat karena kita belum paham tentang wudhu. Tadi udah belum wudhu udah bener belum ya? Nah mohon ilmunya guru silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Syam, Bang Ali, Halimah. Apa itu Halimah? Haji 5 kali. Haji 5 kali, ya tepuk tangan dulu ya, Masya Allah. Iya. Masya Allah Ustadz Maulana. Jadi dikatakan miftahut tuhur, kunci daripada bersuci itu miftahu shalah at-tuhur. Tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Artinya miftahu shalah, kunci, kalau dikatakan kunci daripada sholat itu at-tuhur, yaitu bersuci. Bersuci ini ada dua. Ada bersuci daripada najis, ada bersuci daripada hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Jadi orang kalau mau sholat, makanya dalam berwudu saja sampai dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana wudu'ah, orang yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan daripada dosa-dosa tubuhnya, walaupun itu teralirkan air tersebut dari bawah kuku, maka dari bawah kuku pun dikeluarkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang pengen bagus sholatnya, bersucinya harus dibaguskan. Bahkan apa nih maksud hadis mengatakan miftahu shalah at-tuhur, yaitu kunci daripada sholat itu bersuci. Wa tahlil wa tahrimuhu at-takbir, yaitu keharamannya dengan takbir, artinya yang tadinya halal menjadi haram ketika sudah mengucapkan takbir. Biasanya Allahu Akbar, minum sudah tidak boleh, makan sudah tidak boleh, berbicara sudah tidak boleh ketika sudah masuk takbiratul ihram. Kemudian wa tahliluhu at-taslim, yang bikin halal nanti semuanya menjadi halal lagi ketika dia sudah mengucapkan salam. Jadi intinya juga artinya miftahus sholah, kunci, ingetin, kunci daripada sholat itu tohur. Jadi berwudunya itu harus benar, berwudunya itu harus belajar, bukan cara berwudu kayak bebek mandi. Iya. Selesai. Makanya kalau orang tanya, kok sholat saya nggak khusyuk? Ya wudunya Iya, begitu. Benar. Jadi ada efek. Tadi kan. Ya ada efeknya berarti Bibi ya. Masya Allah. Terima kasih Bibi ilmunya, tepuk tangan dulu. Ya, ini luar biasa ya. Jadi nggak boleh buat main-main ya. Kalau misalnya kita paham, kita cinta, maka kita akan serius pada saat berwudu ya. Ustaz Syam ilmunya. Nah, Siap. Nah, guruku. Punten. Maksiat, asik ya. Kalau ngomongin maksiat ini kan kadang-kadang iman naik, kadang-kadang turun banget. Nah, ini bisa nggak sih mengurangi kenikmatan di dalam sholat? Nah, kalau misalnya maaf kita lagi maksiat atau dalam keadaan circle maksiat, terus kita sholat masih terhitung pahala nggak? Silakan. Baik, tapi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
وكثير منهم فاسقون. Allahumma arhamna bil Quran. Kita memulai pagi hari ini dengan usaha agar bagaimana caranya nikmat ibadah itu muncul. Bagaimana caranya semakin kita beribadah semakin merasakan kenikmatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan la yajidu halawatal ibadah may ya'sillah. Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah itu bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah? Maka jawabannya tentu saja tidak, karena sangat bertentangan sebuah ketaatan dengan sebuah kemaksiatan. Contohnya misalnya ada orang yang senantiasa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, atau contoh kecilnya seorang anak yang tidak sayang kepada orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tentu saja ketika dia tidak senang dengan orang tuanya, kalau disuruh taat sama orang tuanya tidak senang juga mengerjakannya. Ketika dia tidak senang dengan orang tuanya, ketika diperintahkan untuk taat pada orang tuanya, maka ada rasa dalam hatinya untuk tidak mengerjakannya, tidak senang. Sama ketika seseorang menantang daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengerjakan sholat, itu hanya mengerjakan sholat sebagai penggugur kewajibannya saja, susah untuk merasakan manisnya daripada sholat. Jangankan sholat Bu, habis sholat kalau mau tahu apakah kita merasakan manisnya ibadah atau tidak, habis sholat nih, doa yang hanya 2 menit, 3 menit, banyak orang yang tidak mau ikut. Subhanallah, ketika berdoa 2 menit, 3 menit, habis sholat banyak orang yang tidak mau ikut berdoa. Udah malas, aduh panjang banget sih doanya. Dia mau turunin cepatannya, kenapa? Tidak merasakan manisnya ibadah. Maka maksiat bisa menghilangkan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Bang Ali, maksiat paling besar itu adalah meninggalkan sholat itu sendiri. Jadi meskipun masih melakukan ketidaktaatan pada Allah, tetaplah melaksanakan sholat. Ya, dia bilang tobat kumat, tobat utat payah, sholat yang penting ya Guru ya, Masya Allah ya. Siap. Baik, terima kasih Guru ilmunya. Sama-sama, Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, ini tema kita luar biasa ya. Jadi sikapi fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kedepannya di akhir acara ini sholat kita akan lebih baik lagi. Kenapa Neng? Ya Bang, saya Iya. boleh bertanya sama Abang? Oh, mau nanya sama saya? Ya. Ya, nanya jalan kiri apa kanan apa ke depan apa ke belakang nih. Mau nanya apa? Ini Bang, Abang pernah menemuin bacaan sholatnya yang panjang banget. Bacaan sholat yang panjang, imamnya baca panjang. Ya gitu. Pernah banget Bu, ya Allah Bu, kita bingung kadang-kadang ya. Kalau misalnya bacaannya enak kayak Ustadz Syam, saya anteng banget. Kalau misalnya dibacaannya kagak enak kan kita bingung. Aduh bagaimana ini ya, Ibu juga pernah ngadepin begitu? Pernah Bang. Oh. Iya, Hey. ada memang seperti Ngagetin itu. aja. Ya Allah, Ya. ada orang bacanya panjang banget sampai orang bisa tidur. Sini. Ah. Jadi gimana Bu? Ya kan kalau terlalu panjang, Hmm. jadi gak nikmat sholatnya gitu Bang. Nggak Mau nikmat. tahu nggak? Pikir Mau tahu nggak? kemana-mana. Ya, mau Sebenarnya membaca bacaan sholat itu ada juga aturannya. Ah. Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Buat yang di rumah, mau Ya, tahu? mau. Supaya lebih aman sholatnya, Ya. menikmati sholatnya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana. Jamaah. Alhamdulillah. Coba bacaannya Bu, gimana bacanya?